warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, silakan KM untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada baik-baik ya. Sekarang Ibu absen dahulu. Dea, Hadir, Bu. Dita, Hanifah, Belum. Nabila, Hadir. Rahmatia, Risma, Hadir. Rian, Sabrina, Hadir. Sylvia, Hadir. Yosi, Enggak. Izin Bu, izin. Izin. Oke, sudah Ibu absen ya. Nah, gimana udah siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Kira-kira ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Matriks. Matriks. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, setelah proses pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menentukan konsep matriks. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks berdasarkan ordo dan elemen penyusunnya. Selanjutnya ada peta konsep. Nah, untuk peta konsepnya bisa anak-anak lihat yang ada di layar ya. Selanjutnya ada sebuah ilustrasi. Yana ingin membeli sirih dan pinang untuk acara lamaran kakaknya. Pada penjual 1 terdapat 50 sirih dan 70 pinang. Penjual 2 mempunyai 40 sirih dan 55 pinang. Sedangkan pada penjual 3 terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Susunlah dalam tabel agar memudahkan Yana untuk menghafal jumlah sirih dan pinang yang ada. Nah, jika diilustrasikan dalam tabel adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kira-kira dari tabel ini bisa disajikan dalam bentuk lain atau tidak? Bisa. Bisa. Selanjutnya, kita misalkan A sama dengan Nah, ini tuh bisa disebut apa? Bentuk Matriks. Jadi matriks itu dari sebuah tabel itu bisa kita representasikan atau ubah bentuknya dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya apa sih matriks itu? Matriks itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan angka-angka atau elemen-elemen yang disusun menurut baris dan kolom berbentuk persegi atau persegi panjang. Elemen-elemennya itu ditunjukkan pada baris dan kolom. Nah, kelompok bilangan tersebut itu bisa ditulis dalam kurung terbuka atau kurung siku dan kurung yang tegak. Penamaan suatu matriks itu dapat dilambangkan dengan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang menyusun matriks itu dinamakan elemen matriks. Elemen matriks ini biasanya dinotasikan dengan huruf kecil sesuai dengan nama matriksnya atau dapat juga ditulis dalam huruf besar apabila elemen matriks tersebut berupa matriks juga. Jadi secara umum matriks itu dapat ditulis sebagai berikut ini. Nah, matriks A yaitu M kali N. M itu sebagai barisnya, kalau N itu sebagai kolomnya.
dari kalau baris 1 itu berarti dari A11 sampai A1N. Kemudian kalau N itu dari A11 sampai AM1 dan seterusnya hingga AMN. Jadi jangan sampai ketuker ya dalam penempatan antara baris dan kolomnya. Jadi kalau sampai ketuker ini pun pasti ngaruh ke yang lainnya. Bagaimana bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya ada ordomatriks. Ordomatriks itu merupakan banyaknya baris dan kolom yang menentukan ukuran matriks. Jadi, nah kayak yang tadi ya, matriks A itu ordonya berapa? 3 kali 2. 3-nya itu baris, yang 2-nya berarti kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang berdasarkan jumlah ordo, yang kedua ada yang berdasarkan pola elemen dan penyusunannya. Berdasarkan matriks yang berdasarkan jumlah ordo. Yang pertama itu ada matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang berordo 1 kali n. Matriks baris ini terdiri dari satu baris dan memuat elemen n. Jadi ciri khas dari matriks baris itu ordonya, si barisnya itu wajib 1, dan kalau si kolomnya itu bebas ya, tidak dinotasi, tapi si barisnya itu wajib 1. Contohnya nih ada matriks A 1 kali 2 dan matriks B itu 1 kali 5. Yang kedua ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris. Nah, kalau matriks baris kan tadi yang wajib satunya apanya? Baris. Barisnya. Kalau matriks kolom yang wajib satunya itu berarti Kolomnya. Contohnya ada matriks A 2 kali 1. Kemudian ada matriks B 3 kali 1. Yang ketiga itu ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M sama dengan N. Jadi kalau di matriks persegi, ordo antara baris dan kolomnya itu harus Sama. Contohnya ada matriks A 2 kali 2 dan matriks B itu 3 kali 3. Ada yang bisa ngasih contoh lain? Yang berordo berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan matriks persegi berordo N kali N di bawah ini. Nah, untuk diagonal dari A1N sampai AN1 ini disebut apa? Diagonal Samping. matriks. Kemudian untuk diagonal dari A11 sampai ANN ini disebut diagonal Utama. utama. Jadi jangan sampai ketuker ya antara diagonal samping sama diagonal Utama. utamanya. Karena ini tuh dapat berpengaruh ketika kita mengidentifikasi nanti jenis-jenis matriks yang lain. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini itu terbagi menjadi 2, yaitu ada matriks tegak dan ada matriks datar. Nah, matriks tegak itu adalah matriks yang berordo M kali N dengan nilai M-nya itu lebih besar dari N. Yang berarti banyak baris itu lebih banyak daripada banyak kolomnya. Nah, bisa dilihat ya, ini kan matriks tegak. Barisnya ada berapa? 3. Kalau kolomnya? 2. Ada 2. Berarti banyaknya baris dan kolom, banyaknya baris itu lebih banyak daripada banyaknya kolom. Kemudian matriks datar. Nah, matriks datar ini matriks yang berordo M kali N dengan nilai M-nya itu kurang dari N. Ini barisnya ada berapa? 3. Kolomnya 4. Berarti benar ya, N-nya itu harus kurang dari N.
Selanjutnya ada jenis matriks berdasarkan pola elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini adalah matriks persegi dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semua bernilai 0. Matriks segitiga ini terbagi menjadi dua, diantaranya. Nah, ada matriks segitiga atas. Nah, ini bisa dilihat kan bentuknya? Bisa segitiga. Jadi ciri khas dari matriks segitiga atas itu elemen yang di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0 dan membentuk segitiga atas. Kemudian kalau matriks segitiga bawah, nah si bentuk segitiganya itu kan ke bawah, di atas diagonal Utama. Jadi matriks segitiga itu yang pertama, ciri khas dari matriks segitiga itu ada yang di bawah diagonal utamanya membentuk segitiga, ada yang di atas diagonal utamanya membentuk segitiga. Nah, selanjutnya ada matriks diagonal. Nah, kalau tadi kan di matriks segitiga itu hanya salah satu aja yang harus nolnya. Kalau matriks diagonal itu dua-duanya. Nih, di atas, di bawah dan di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini juga di atas dan di bawah diagonal utamanya itu nilainya 0. Selanjutnya yang ketiga ada matriks identitas. Kalau tadi kan si diagonal utamanya itu si angkanya itu bebas ya? Bebas. Kalau di matriks identitas si diagonal utamanya itu nilainya harus satu. Jadi bisa diidentifikasi ya apabila kalau ada matriks yang diagonal utamanya bernilai 0 dan di atas dan di bawah diagonal utamanya nilainya 0, itu berarti matriks identitas. Selanjutnya yang keempat itu ada matriks 0. Nah, matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Kayaknya ini tuh matriks yang paling mudah diingat ya, matriks 0. Kan dari namanya udah 0 gitu, berarti semua elemennya itu adalah 0. Yang kelima ada matriks simetris. Nah, matriks simetris ini adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Atau dengan kata lain, elemen AIJ sama dengan elemen AJI. Dengan I itu bukan sama dengan J. Contohnya ada sebagai berikut. Nah, ini kan diagonal utamanya ya. Ini elemennya simetris, bisa dilihat ini kan 1. Nah, yang di atas 1. Ini 5 sama 7. Di sini juga 5 sama 7. Ini 3, 4, 1. Yang di atas juga 3, 4, 1. Nah, apabila ada matriks yang ciri-cirinya seperti ini tuh bisa disebut dengan matriks simetris. Nah, agar anak-anak lebih paham dalam materi yang kita pelajari hari ini, silakan duduk berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Baik, Bu. Silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Yang nomor 1 siapa? Kelompok mana? Kelompok ini Bu, kelompok 1. Oke, silakan di depan. Langsung jawabannya aja. Boleh.
jawabannya apakah sama? Sama. Ini sudah benar ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya nomor 2, siapa yang sudah? Kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Boleh ke depan. Nah, gimana jawaban dari kelompok 2? Apakah sama dengan kelompok lain? Sama. Oke. Ya kan jadi ada yang belum paham? Sudah paham semua? Paham. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita sudah berujung pelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini sudah belajar apa aja? Belajar matriks. Matriks. Sama baris dan kolom. Ya, kolom. Jenis-jenis matriks. Ordo. Jenis-jenis Jenis matriks. matriks berdasarkan ordonya ada berapa? Ada 2. Berdasarkan ada 4. Ada 4. Kemudian yang berdasarkan elemen penyusunnya itu tadi ada berapa? Ada 5. 5. Matriks apa segitiga? Matriks Data, diagonal, diagonal, matriks nol, dan matriks simetris. Simetris. Nah, untuk minggu depan silakan anak-anak baca dulu buku paket dari halaman 133 sampai 144. Mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan bagi anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.